Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di podcast Teras KUA. Ngobrol santai tapi bermakna. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan wanita yang luar biasa yang selama ini mendedikasikan hidupnya untuk mengurusi banyak urusan lah Bu ya. Di KUA Pasar Minggu dengan Ibu siapa Bu? Namaku Hajah Marwiyah, tapi lebih singkat, lebih simple, fleksibel. Dipanggilnya Ibu Wiwi. Ibu Wiwi. Iya. Ya. Hari ini kita mungkin ngobrol santai aja Bu ya, ngalir-ngalir seputar peran ibu, terutama perempuan, bagaimana membagi waktunya dalam bekerja dan tetap menjaga keharmonisan terutama dengan anak-anak ibu di rumah. Oke Ibu, yang mungkin saya langsung bertanya saja Ibu, pertanyaan pertama. Siap. Bagaimana sih Bu peran ibu itu dalam membagi waktu dalam bekerja dan juga membagi waktu dengan anak-anak di rumah Ibu? Kalau aku dalam kehidupan sehari-hari mengambil moto ya. Moto dalam kehidupan itu simple. Kulluna mahabbah. Apa itu? Jalani semua itu dengan cinta. Ya, baik soal pekerjaan atau mengasuh anak-anak. Karena dari kulluna mahabbah itu ada dua kata yang akan menjadi pedoman buat kita, di mana dalam pekerjaan kita itu mengabdi, untuk anak-anak kita mengasuh. Iya. Kalau mengabdi kan melayani. Ya, melayani, mempersembahkan yang terbaik untuk urusan pekerjaan kita di kantor. Ya. Kalau mengasuh, ya memang tanggung jawab seorang ibu. Ya, mengasuh, membimbing, merawat anak-anak di rumah. Hanya itu aja. Oke, jadi dalam pekerjaan itu kita sesuai dengan moto Ibu tadi, kulluna mahabbah, jalani semuanya dengan cinta. Oke Bu. Nah, itu kan biasanya dengan jadwal Ibu yang sepadat ini Bu, kira-kira apa sih Bu yang menjadi kendala dalam Ibu menjalaninya? Selama ini kendala sih nggak begitu rumit ya, karena itu tadi kita jalaninya fleksibel aja waktu dan semuanya sesuai dengan moto yang kita pegang. Tapi bagaimana cara membagi waktu itu untuk kerjaan? Ya tugas kita sebelum kita berangkat kita persiapkan untuk di rumah masak dulu pastinya ya, memasak. Sedangkan untuk urusan rumah, untuk cucian, untuk apa dan sebagainya itu dari malam kita udah kerjakan. Ya, mesin cuci aja udah kita masukin tuh cucian. Kalau untuk anak-anak kita sebelum berangkat kita siapkan masakan untuk anak-anak. Setelah itu aku berangkat, tugas aku di kantor. Kayak gitu. Nah itu Ibu, di saat kan Ibu ini sudah lama bekerja di sini Bu ya, dengan tentunya tadi dengan pengalamannya membagi waktu. Nah tentu dalam beberapa hal itu pasti ada momen yang antara momen untuk anak-anak Ibu dan juga momen dengan pekerjaan Ibu itu ada suatu masa biasanya bertabrakan. Nah ketika hal ini terjadi, bagaimana sih Bu cara Ibu mengatasinya, yang harus menjadi prioritas atau yang mana yang harus Ibu utamakan terlebih dahulu? Apakah untuk keluarga dulu atau pekerjaan dahulu? Iya. Biasanya bertabrakan itu ada kejadian ya ketika lagi di kantor, ditelepon anak sakit. Nah, itu yang jadi bukan kendala sih, memang mana yang harus dipilih? Kan seperti itu ya, Mas Ferdi ya. Mana yang harus dipilih? Oke, kita izin sama Bapak Kepala, Pak, izin sebentar. Saya mau bawa anak ke rumah sakit dulu karena kondisinya waktu itu memang panas. Jadi ibu pulang dulu sebentar. Kalau memang memungkinkan untuk balik lagi kantor, balik. Tapi kalau memang saat itu anak ibu dibawa ke dokter sudah baikan, ya alhamdulillah bisa balik gitu. Jadi yang jadi kendala sih itu aja. Tapi selama ini belum. Maksud belum lagi ya. Jangan sampai lagi sih. Waktu itu memang ketika kerja ditelepon karena disuruh pulang karena kondisi anak kondisi sakit ya harus pulang gitu. Itu yang menjadi bebenturan aja. Berarti kita masih harus melihat dulu Bu yang mana hal yang urgent baru kita dahulukan. Iya betul. Oke Bu, selama ini kira-kira apa sih Bu yang menjadi motivasi Ibu untuk tetap bertahan bekerja di KUA di balik kesibukan seperti ini? Kan
biasanya anak-anak juga butuh perhatian yang lebih. Atau dari anak-anak ibu pernah nggak mengeluh misalnya, mama kok jarang ngasih waktu, kan ibu kadang di luar yang kami tahu sebagai anak-anak mahasiswa yang magang, ibu juga kadang malam juga ngajar bu ya. Iya. Nah itu kadang gimana bu, misalnya, kok malam mama juga ngajar, untuk kami kapan waktunya? Iya, baik. Kalau jadi waktu untuk di kantor memang jam absensi jam 7.30 sampai jam 16. Jam 4:30 kita pulang sampai rumah. Memang ada yang abangnya sih sudah kerja ya, jadi belum pulang ke rumah. Yang satu di rumah kuliah semester 6, yang satu lagi di asrama karena kuliahnya di Malang. Oh, kuliah di Malang. Jadi yang ada di rumah cuma 2, gitu kan. Iya. Ba'da maghrib masing-masing punya kegiatan. Yang 2 ini tugas juga memang. Tugas juga. Aku lanjutkan tugas untuk privat ya. Privat mengaji ekspatriat, para ekspatriat yang notabene memang dia mu'alaf baru belajar Iqra. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dari Iqra sekarang sudah Al-Qur'an. Gitu. Terus kapan waktunya untuk anak-anak? Insya Allah di jam 9. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Itu waktu yang cukup ya buat, kalau menurut aku sih ya, kita ngobrol, kita bicarakan sesuatu apa gitu, atau mau apa kayak, "Ma besok bayar kuliah, Ma." Itu di jam 9. Alhamdulillah. Nah, ada waktu juga sih untuk anak pasti dong. Gitu. Jadi itu guys, ibu bukan hanya berbakti di KUA saja ya, tapi bahkan sampai ekspatriat, sampai di luar negeri loh yang ibu ajar. Alhamdulillah. Nah ibu itu kan berarti waktu yang ibu berikan untuk keluarga berarti gak terlalu banyak bu ya, masih lebih banyak kan untuk ada jam dong kerja. Di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah itu dia bu. Untuk di hari Sabtu dan Minggu itu ibu untuk memberikan quality time itu seperti apa sih bu? Tadi apakah tetap di rumah belajar atau biasanya have fun keluar? Alhamdulillah rezeki yang kita dapat, kalau bukan untuk keluarga, untuk siapa lagi? Nah itu aja. Ya paling kita ajak makan. Ajak makan. Ya. Sesekali loh, jangan setiap minggu. Sesekali kita ajak makan di luar. Kadang jalan, ya maaf ya, ke Sentul, ke Bogor. Atau paling deket lah, hanya di tempat kuliner yang sekitaran rumah aja. Gitu. Sederhana tapi bermakna bu. Betul, ya? Iya. Terakhir ibu, apa saran ibu untuk perempuan-perempuan di sana yang juga memiliki peran seperti ibu, mungkin untuk seluruh perempuan ya, yang membagi waktunya untuk keluarga, untuk berbakti ke negara dan urusan lainnya bu? Kalau untuk perempuan, jadilah perempuan tangguh untuk setiap kehidupan yang kita jalani, dalam artian kodrat kita sebagai wanita harus kita pertahankan. Setinggi apapun pangkat, derajat, jabatan, tetap ingat nomor 1 adalah keluarga. Terus kedua, jalani aktivitas, jalani tugas sampai tuntas dengan ikhlas. Itu tadi motonya, kulluna mahabbah. Kulluna mahabbah. Oke, Ibu. Terima kasih Bu atas obrolan hangatnya hari ini. Tentunya memberi pelajaran yang sangat berarti bagi kami. Siap. Bagaimana peran perempuan dalam menjaga keharmonisan keluarga, mendidik keluarga sebagai guru pertama bagi seorang anak. Al-Ummu Madrasatul Ula. Iya, Ibu. Terakhir, seperti yang disampaikan Ibu tadi, setiap pekerjaan yang kita lakukan sampai tuntas dan jangan lupa menjalaninya penuh dengan cinta. Ya Ibu, kita sebut yuk bareng. Kulluna mahabbah. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ferdiansa dan tamu kita spesial hari ini Ibu Wiwi Maruya. Ibu Maruya, dipanggil Ibu Wiwi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.